Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Abu Setiawan dalam pembelajaran jarak jauh materi matematika. Dimohon pada anak-anakku sekalian, kondisi seperti ini Bapak harap kalian tetap di rumah, belajar di rumah, dan tetap di rumah, tetap belajar. Materi hari ini adalah karakteristik dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien dan konstanta dari persamaan kuadrat. Materi lanjutan minggu lalu kita sudah mempelajari persamaan kuadrat, yaitu mencari akar-akar persamaan kuadrat, di mana akar-akar persamaan kuadrat itu X1 dan X2 ya. Bisa dicari dengan pemfaktoran, bisa dicari dengan rumus ABC, juga dicari dengan kuadrat sempurna ya, itu minggu lalu. Ini adalah materi lanjutan. Oke, kita lanjut ya. Sebagai pengantar saja, dimohon pada kalian untuk tetap menjaga kesehatan di rumah. Kita lihat anak-anakku sekalian, akar-akar persamaan kuadrat adalah Bapak katakan tadi X1 dan X2. Ini merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat secara umum. Ini sudah pernah dibahas juga, di mana persamaan kuadrat dalam bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jika akar-akarnya X1 dan X2, maka X1 ditambah X2 itu nilainya sama saja dengan min B per A. Ya, min B per A. B-nya adalah ini, ya, bentuk umum persamaan kuadrat. A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. B-nya koefisien dari X. Dan X1 dikali X2, nilainya sama saja dengan C per A. C adalah konstanta, ya. Hanya angka saja. A-nya adalah tetap koefisien dari X kuadrat. Ya. Misalkan suatu persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus sama dengan 0, dengan nilai diskriminan D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Diskriminan ini maksudnya, kalau nilai diskriminannya lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar. Jadi tidak ada nilai X1 dan X2. Artinya ya. Jadi kalau X-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar kembar. Arti kembar ini X1 dan X2 ini nilainya sama. Kalau X1 4, X2 4. Kalau X1 min 5, X2 juga min 5. Jika diskriminan lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar berbeda. Jadi nilai X1 dan X2 ini, ya, nilainya berbeda. Oke, kita lanjut contoh. Dari persamaan kuadrat, X kuadrat min 3A plus 6 sama dengan 0, tentukan nilai dari A, X1 ditambah X2. X1 dikali X2, dan yang C adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Oke, kita lanjut. Jawabannya, A-nya adalah 1 ini. Ini tidak ada angka, artinya ada koefisien 1. B-nya min 3. Ini B-nya min 3. C-nya 6, ya. C-nya 6. Jadi di sini A-nya 1, B-nya min 3, C-nya 6. Nilai dari X1 ditambah X2 sama dengan min B per A ini, ya. Dari sini tadi sudah jabarkan. Min B. Min B-nya min 3. Jadi min 3. Min 3 berarti plus 3 dibagi 1. Karena hanya 1 sama dengan 3. Sekarang X kuadrat kali X2. X kuadrat kali X2 adalah C per A. C-nya adalah 6. A-nya 1. Jadi 6 bagi 1 sama dengan 6. Kemudian yang C, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Persamaan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama saja, ya. Nilainya dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurang 2 X1 X2. Oke. X1 ditambah X2 adalah adalah ini 3 ya. Ini X1 tambah X2 sama dengan 3. Jadi 3 kuadrat dikurang atau min sama ya. 2 X1 X2. X1 X2 adalah 6. 6, X1, X2 adalah
Jadi nilainya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, nilainya sama saja 3 kuadrat 9, min 2 kali 6 sama dengan min 12 sama dengan min 3. Oke? Kita lanjut. 2. Contoh 2. Jika jumlah kuadrat akar-akar persamaan X kuadrat min 2X plus K min 3 sama dengan 0 adalah 20, tentukan nilai K. Artinya dari soal ini, X1-nya dikuadratkan ditambah dengan X2-nya dikuadratkan, nilainya sama dengan 20. Berapa K? Itu artinya. Ya, lihat sini. X1 kuadrat min 2X plus K min 3 sama dengan 0, A-nya adalah 1, B-nya adalah min 2, C-nya ini C. Ya. C-nya adalah K min 3. X1 ditambah X2 min B per A. Min B, B-nya min 2. Ya. Min 2 per 1. Ya. Ini depannya min, berarti min kali min plus dulu, bagi 1, 2. X1 kali X2-nya, C per A. C-nya mana? C-nya adalah K min 3. A-nya 1. Jadi K min 3 dibagi 1 sama dengan K min 3. Oke? Kita lanjut. Nih, yang Bapak katakan tadi, X1-nya dikuadratkan ditambah X2-nya kuadratkan sama dengan 20. Kita akan mencari nilai K. Oke? X1 ini nilainya, kan tadi sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan, dikurang 2 kali X1 X2 sama dengan 20. X1 tambah X2 nilainya adalah ini 2. Dikuadratkan, ya. Min 2 X1 kali X2 adalah ini, K min 3. Oke, jadi 2 kuadrat 4, ini dikalikan 2 kali, min 2 kali K min K, min 2K, min 2 kali min 3 plus 6. Jadi 4 min 2K plus 6 sama dengan 20. Oke, ini dijumlahkan 4 dan 6 menjadi 10, min 2K plus 10 sama dengan 20, min 2K, ini 10-nya pindah ke sini, ya, menjadi min 2K sama dengan 20 dikurang 10, sama dengan 10. 2K sama min 2K sama dengan 10. Maka K-nya 10 per min 2 sama dengan 5. Jadi K-nya sama dengan 5. Contoh 3. Tentukan persamaan kuadrat dari akar-akar X. Akar-akarnya min 3 dan 5. Oke. Akar-akarnya berarti X1-nya min 3, X2-nya 5. Kita faktorkan dengan pemaktoran persamaan kuadrat. Ya. Karena di sini X1-nya min 3, maka menjadi X plus 3. Dikali ininya adalah X2-nya plus 5, berarti dikali X min 5. Ya, karena min ini menjadi X plus 3 dikali X min 5, kali ini plus sama dengan 0. Kalikan X kali X kuadrat, ya. Kemudian X kali min 5 min 5X, 3 kali 3 plus 3X, 3 dikali min 5 sama dengan 15, min 15. Ya, ini X kuadrat min 5 ditambah 3X sama dengan min 2X min 15 sama dengan 0. Ini persamaannya X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0. Contoh 4. Tentukan karakteristik akar-akar persamaan kuadrat. Min 2X kuadrat min 4X plus 2 sama dengan 0. Oke, karakteristik itu berarti yang kita tentukan diskriminan dulu. Ya, jawabannya diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Ya. D sama dengan B-nya mana? B-nya ini tidak Bapak jabarkan lagi. Ya, kalian harus tahu. Ya, bahwa B adalah min 4 di depan X. Min 4 kuadrat. Min 4 ini rumusnya. A-nya berapa? A-nya ini di depan X kuadrat min 2. Min 2. C-nya mana? C-nya di belakang plus 2. Jadi diskriminannya min 4 kuadrat 16. Ya. Jadi min 4 kali min 2 kali 2 sama dengan plus 16. D kuadratnya sama dengan 32. 32 adalah diskriminan. D-nya lebih besar dari 0. Maka persamaan kuadrat memiliki dua akar yang berbeda. Ya, karena diskriminannya lebih besar dari 0,32. Oke. Berikutnya, aplikasi persamaan kuadrat. Ya. Keliling taman kota yang berbentuk persegi panjang 90 meter kelilingnya. Jika luasnya 450 meter persegi, berapa panjang dan lebarnya? Oke? Kita menggunakan sistem persamaan kuadrat. Oke. Alternatif pemecahan masalahnya, ya. Panjangnya misalnya P, kita tahu bahwa keliling sama dengan 2P ditambah 2L.
Ya. Berarti P ditambah L sama dengan setengah keliling. Oke. Setengah keliling berapa? Kelilingnya 90, berarti setengah kelilingnya adalah 45. Sehingga lebar sama dengan 45 min P. Ya, dari persamaan ini. Persingkat, ya, karena ini sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Jadi bentuk persamaannya kita ambil dari luas. Luas adalah panjang kali lebar. Sama dengan luas, kan? Panjangnya berapa? Panjangnya P, lebarnya berapa? Lebarnya 45 min P. Ini dikalikan. P dikali 45 sama dengan 45P. P dikali min P sama dengan min P kuadrat sama dengan 450. 450 kita pindahkan, ya, persamaan ini. Ya, 450 kita pindahkan. Lihat dulu ini. Ini min P dikali min berarti menjadi positif. P kuadrat. 45P menjadi min 45 itu karena dikali negatif, ya, sama dengan min 45. Bapak ulang ya. 45P min P kuadrat sama dengan 450. Bapak ulang ya. Oke. Ini min P menjadi plus P dikali negatif. Negatif kali negatif jadi positif. Oke. Jadi P kuadrat. Yang ini tadinya 45P menjadi min 45P. Karena dikali negatif juga. Semua dikali negatif ya. Jadi 45P menjadi min 45P. Yang 450 ini kan positif ya. Pindah ke sini, ke ruas kiri menjadi negatif. Ya. Negatif dikali negatif, jadilah plus 450 sama dengan 0. Jadi bentuk persamaannya adalah P kuadrat min 45P plus 450 sama dengan 0. Kita faktorkan mencari akar-akarnya. Menjadi P min 15 dikali P min 30 sama dengan 0. Sehingga P-nya min 15 sama dengan 0 dan P min 30 sama dengan 0. Didapatlah P sama dengan 15. Ya, dan P sama dengan 30. Kalau P 15 berarti lebarnya 30. Kalau P-nya 30 berarti lebarnya 15. Kita ambil panjangnya 30, lebarnya 15. Ya, selalu begitu kan. Persegi panjang itu ukuran yang paling panjang berarti ukurannya paling besar. Ya, lebar biasanya ukurannya paling kecil dari panjang. Ya, jadi jawaban yang pasti di sini panjang 30, lebar 15. Kalau ngikutin persamaan ini sebetulnya boleh juga P-nya 15, lebarnya 30. Kan lihat dari persamaan ini soalnya kan. Ya, karena persamaan ini nilainya ada 2. Tapi yang kita ambil adalah panjang 30 sehingga lebarnya 15. Oke, itu aja anak-anak sekalian dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk hari ini kalian tetap belajar di rumah juga tetap belajar. Sampai ketemu untuk materi yang akan datang. Silakan setelah ini akan Bapak share untuk latihan dan LKS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.